Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, kita akan belajar matematika bersama-sama. Di mana kali ini kita akan membahas tentang program linier, yakni menyelesaikan masalah program linier. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah program linier. Yang pertama adalah permasalahan tersebut yang biasanya berupa soal cerita, kita ubah menjadi model matematika, di mana nanti di dalamnya akan ada fungsi kendala, kemudian juga ada fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi langkah yang pertama, permasalahan verbal, soal-soal cerita itu yang berupa cerita soalnya atau permasalahannya kita ubah menjadi model matematika yang di dalamnya ada persamaan pertidaksamaan. Kemudian langkah yang kedua, dari pertidaksamaan yang kita dapatkan, kemudian kita gambar di dalam koordinat kartesius untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Jadi kita gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang didapatkan dari permasalahan verbal yang kita ubah menjadi model matematika. Kemudian setelah kita dapatkan daerah penyelesaiannya, maka kita tentukan nilai optimumnya, yakni dengan jalan menguji titik pojok dari daerah penyelesaian. Apakah nanti yang diminta nilai optimumnya maksimum atau minimum. Nah, itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah program linier. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Ini ada sebuah contoh. Misalkan ada sebuah pesawat terbang, itu mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Di sini ada kata tidak lebih. Masih ingat? Kata tidak lebih hanya berarti nanti tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Tidak lebih dari 200 penumpang. Kemudian setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg. Sedangkan kelas ekonomi itu hanya 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Kemudian harga tiket pesawat kelas bisnis itu Rp800.000 per penumpang. Sedangkan untuk kelas ekonomi itu adalah Rp600.000 per penumpang. Kemudian kita diminta menentukan penjualan tiket kelas bisnis dan ekonomi supaya nanti penjualannya menjadi maksimum. Baik, berdasarkan dari langkah-langkah yang kita bahas di awal, maka langkah yang pertama untuk menyelesaikannya adalah kita mengubah permasalahan verbal ini ke dalam model matematika. Nah, untuk mempermudah menentukan model matematikanya, biasanya kita menggunakan tabel. Dengan bantuan tabel, nanti akan lebih mudah untuk menentukan model matematikanya. Baik, untuk variabel utamanya di sini, itu adalah kita menentukan banyaknya tiket kelas bisnis dan ekonomi. Nah, berarti kita misalkan untuk tiket kelas bisnis, misalkan X adalah banyaknya tiket kelas bisnis. Jadi ini banyak tiket kelas bisnis. Kemudian Y itu adalah banyaknya tiket kelas ekonomi. Jadi kita misalkan banyak tiket kelas bisnis itu adalah X, kemudian tiket kelas ekonomi banyaknya itu adalah Y. Nah, variabel-variabelnya yang kita masukkan ke dalam tabel
tentu yang di sini adalah tiket kelas bisnis. Jadi ini tiket kelas bisnis yang kita misalkan tadi itu adalah X. Kemudian yang kelas ekonomi, tiket kelas ekonomi itu kita misalkan tadi adalah Y. Kemudian ini adalah kapasitasnya, baik kapasitas dari penumpang maupun kapasitas dari bagasi. Kendalanya di sini ada terkait dengan banyaknya penumpang, kemudian banyaknya bagasi. Kendala yang pertama, variabel yang lainnya di sini adalah banyaknya penumpang, di mana banyaknya penumpang itu dibatasi. Banyaknya penumpang bisnis dan ekonomi, karena kita tidak tahu berapa banyaknya bisnis dan ekonomi, jadi kita tuliskan ini 1, kemudian yang ekonomi juga 1, sehingga nanti 1 kalikan X hasilnya adalah X, kemudian 1 kali Y adalah Y, di mana kita masih belum tahu berapakah banyaknya penumpang kelas bisnis dan penumpang kelas ekonomi. Kemudian kapasitas penumpangnya itu tidak lebih dari 200 penumpang. Jadi di sini ada kata tidak lebih dari 200 penumpang. Karena tidak lebih, maka nanti ketidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan. Jadi kapasitasnya adalah 200 penumpang. Kemudian kendala yang kedua adalah bagasi. Nah, bagasi, ini beratnya bagasi. Untuk yang bisnis, itu setiap penumpang bisnis itu hanya boleh membawa bagasi 50 kg. Sedangkan yang kelas ekonomi 20 kg. Jadi yang kelas bisnis itu dibatasi 50 kg. 50 kg. Kemudian yang kelas ekonomi adalah 20 kg. Nah, kemudian penumpang itu membawa bagasi hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Jadi hanya bisa membawa 5,5 ton. Di sini 5,5 ton, tetapi kita harus menyamakan satuannya. Jadi karena di sini menggunakan satuan kilogram, maka untuk yang kapasitas di sini yang 5,5 ton kita ubah menjadi kilogram juga. Karena 1 ton sama dengan 1000 kilo, berarti 5,5 ton itu sama dengan 5.500 kilogram. Jadi satuannya sudah sama dalam bentuk kilogram. Nah, baik, setelah itu kita tentukan model matematikanya, yakni fungsi kendalanya. Dari tabel ini kita dapatkan untuk yang penumpang, untuk kendala yang penumpang, maka model matematikanya adalah X ditambah dengan Y, itu karena kapasitasnya hanya 200 orang, berarti karena hanya, berarti tidak lebih dari 200, tandanya berarti kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian untuk yang bagasi berarti 50X ditambah dengan 20Y. Kemudian di sini juga kapasitas bagasinya hanya 5.500 kg, berarti kurang dari atau sama dengan 5.500. Nah, untuk yang kedua ini kita masih bisa menyederhanakannya. Kalau kita sederhanakan sama-sama kita bagi dengan 10, maka akan kita dapatkan nolnya kita coret, sehingga bentuk ini menjadi 5X ditambah dengan 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Jadi
kita punya kendala yang pertama, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Kemudian kendala yang kedua, 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550Y. Kemudian kendala non negatifnya itu adalah X lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 4 pertidaksamaan yang kita dapatkan di sini. Jadi model matematikanya X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Kemudian 5X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Kemudian X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian ini adalah fungsi kendalanya, sedangkan fungsi objektifnya berarti Fx, Y itu sama dengan yang akan kita maksimalkan adalah tiketnya. Harga tiketnya adalah 800.000 untuk yang bisnis, kemudian 600.000 untuk yang ekonomi. Sehingga di sini 800.000 X untuk penumpang bisnis, kemudian ditambah dengan 600.000 Y. Nah, ini adalah fungsi objektifnya yang akan dimaksimalkan nanti. Nah, kita akan menentukan berapakah nilai X dan Y-nya supaya nanti nilainya menjadi maksimal. Baik, itu langkah yang pertama, kita sudah menentukan model matematikanya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya, berarti kita akan menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang tadi kita dapatkan model matematikanya. Baik, pertidaksamaan yang pertama itu adalah X ditambah dengan Y, X ditambah dengan Y kurang dari atau sama dengan 100. Kurang dari atau sama dengan 200. Kita akan menggambar grafik daerah penyelesaian dari X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Terlebih dahulu, kita ubah ini menjadi persamaan, yakni X ditambah dengan Y sama dengan 200. Kita akan menggambar grafik, menggambar garis, X ditambah Y sama dengan 200. Nah, untuk menggambar grafik ini, kita bisa menggunakan tabel atau kita langsung kita ambil titik potong terhadap sumbu X. Kalau titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan X-nya itu sama dengan 200. Sehingga koordinat titik potongnya itu adalah 200,0. Kemudian kalau X-nya yang sama dengan 0, maka kita dapatkan juga, X-nya kita ganti 0, berarti Y-nya juga didapatkan sama dengan 200. Sehingga koordinatnya itu adalah 0,200. Nah, kalau kita gambarkan dua koordinat ini yang merupakan persamaan X plus Y sama dengan 200. Ini kita buatkan, misalkan ini adalah 200, kemudian dengan jarak yang sama, ini juga misalkan 200. Kemudian kita gambar garisnya. Nah, kita gambar
garisnya. Ini 200,0, kemudian ini adalah 0,200. Saya gambarkan pada koordinat kartesius. Kemudian daerah penyelesaian dari X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Maka kita misalkan kita ambil titik 0,0 yang paling gampang. Kemudian kita masukkan ke dalam ketidaksamaan ini. Sehingga ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka 0 tambah 0. Apakah kurang dari 200? Ternyata benar. Berarti daerah penyelesaiannya adalah ke daerah yang ada titik 0,0 yang kita ambil tadi. Jadi daerahnya ke sebelah bawah ini. Tapi yang kita arsir itu yang bukan. Supaya nanti jelas daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir yang bukan adalah ke sebelah sana. Ini yang bukan, daerah penyelesaian yang bukan penyelesaiannya, daerah yang bukan penyelesaian. Kemudian ketidaksamaan yang kedua adalah 5X ditambah dengan 2Y kurang dari atau sama dengan 550. Kita ubah dulu ini menjadi persamaan. Persamaannya adalah 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Kita akan menggambar garis 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Nah, kita ambil ketika X-nya sama dengan 0, jadi titik potong terhadap sumbu Y, X sama dengan 0, maka kita substitusikan pada persamaan ini, sehingga 5 dikalikan 0, hasilnya adalah 0, tinggal 2Y sama dengan 550. 2Y sama dengan 550. Sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 550, kemudian dibagi 2. Nah, 550 kita bagi 2, maka akan kita dapatkan 275. Jadi 550 dibagi 2. Maka kita dapatkan Y-nya adalah 275. Sehingga koordinatnya X, Y, X-nya adalah 0, kemudian Y-nya adalah 275. Jadi koordinatnya adalah 0,275. Baik, kemudian kalau Y-nya sekarang yang 0, titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. Y sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, berarti Y-nya diganti 0, 2 kali Y sama dengan 0, berarti 5X. Tinggal 5X sama dengan 550. Sehingga X-nya kita dapatkan 550 itu dibagi dengan 5. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 110. 110. Sehingga koordinatnya X, Y, X-nya adalah 110, Y-nya adalah 0. Jadi koordinatnya adalah 11,0. Nah, dari dua titik ini 0,275 kemudian dan 110,0 kita gambarkan grafiknya. Koordinatnya adalah 110,0. 110 saya misalkan di sini 110. Kemudian 0,275. Atau saya misalkan di sini. Anggap saja di sini 275. Karena kebetulan ini grafiknya masih kurang ke atas. Nanti dibuatkan yang baik. Nah, ini adalah garis 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Ini garisnya. Yang melalui titik 110,0, kemudian juga 0,275. Nah,
Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya kita ambil 0,0 yang terletak di sebelah kirinya garis. 0,0 kemudian kita masukkan ke dalam ketidaksamaan ini. Sehingga 5 kalikan dengan 0 ditambah dengan 2 kalikan 0, hasilnya adalah 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 550? Apakah 0 kurang dari 550? Ternyata benar, 0 itu kurang dari 550 ketika kita ambil titiknya 0,0. Sehingga daerah penyelesaiannya ke yang ada titik 0,0-nya daerah penyelesaiannya. Tapi yang kita arsir yang bukan. Jadi yang kita arsir yang bukan, berarti ke sebelah kanan ini yang bukan. Yang kita arsir yang bukan. Yang bukan. Baik, itu ketidaksamaan yang kedua. Kemudian ketidaksamaan yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan 0. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Yang lebih dari 0 berarti ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan yang lebih dari 0. Tapi yang kita arsir yang bukan. Berarti yang ke sebelah kiri. Kemudian ketidaksamaan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Nah, yang lebih dari 0 berarti ke atas. Yang kita arsir yang bukan, berarti yang ke bawah. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita sudah menggambar daerah penyelesaiannya. Kemudian setelah itu, kita tentukan titik pojoknya. Nah, kita tentukan titik pojoknya. Kita dapatkan titik pojoknya. Ada 4 titik pojok di sini yang kita dapatkan. Yakni 0,0, 110,0, kemudian 200,0, dan kita tidak tahu berapa titiknya ini salah satunya. Nah, kita masukkan ke sini titik pojoknya. Yang 0,0 karena di sini yang diminta maksimal, otomatis 0,0 tidak akan maksimal karena paling kecil pasti hasilnya. Karena fungsi kendalanya di sini, fungsi tujuannya adalah 800.000 X ditambah 600.000 Y. Sehingga X-nya kalian 0, berarti hasilnya pasti 0. Jadi kalau yang ditanya maksimal, tentu 0,0 tidak akan maksimal. Sehingga saya rasa tidak perlu. Jadi yang kita tuliskan titik-titiknya yang dimungkinkan saja. Yang pertama adalah 110,0. Kemudian yang kedua adalah 200, 0,200. 0,200. Nah, sedangkan titik yang ketiga, ini yang kita tidak tahu. Berarti kita harus menentukan berapa koordinat titik ini. Yang merupakan perpotongan dari garis X ditambah Y sama dengan 200. Kemudian 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu titik potong dari dua persamaan garis tadi. Baik, kita tentukan titik potong dari dua garis yang tadi. Yang pertama garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 200. Kemudian yang kedua 5X ditambah dengan 2Y sama dengan 550. Kita gunakan metode eliminasi substitusi. Nah, karena ini koefisiennya tidak sama, berarti kita samakan saja. Kita samakan yang variabel Y-nya yang kita eliminasi saja. Karena lebih kecil koefisiennya. Sehingga yang di atas kita kalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. Kita dapatkan 2X ditambah dengan 2Y itu sama dengan 400. Jadi 2 kalikan X, 2 kalikan Y, kemudian 2 kalikan dengan 200. Sedangkan yang di bawah tetap 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Nah, kemudian karena sama koefisiennya dan tandanya sama supaya hilang, berarti kita kurangi. Nah, kurangi yang bagian bawah saja ke atas supaya nanti bisa langsung kita dapatkan nilai X-nya. Sehingga 5X kurangi dengan 2X hasilnya adalah 3X. 550 kurangi 400 adalah 150. Sehingga X-nya kita dapatkan 150 dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah 50. Jadi X-nya sama dengan 50.
Kemudian kita substitusikan X ini ke dalam salah satu persamaan. Bisa di atas, bisa di bawah. Tapi lebih mudah yang di atas. Sehingga X kita substitusikan hingga persamaan ini maka menjadi 50 ditambah dengan Y sama dengan 200. Sehingga Y-nya saja sama dengan 200. Ini kita pindah menjadi 50. Sehingga kita dapatkan Y-nya adalah 100, 150. Sehingga koordinat titik potongnya tadi X, Y berarti 50,150. Kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi koordinat salah satunya tadi adalah 50,150. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya, di mana tujuannya tadi adalah fx, y itu sama dengan 800.000 X ditambah dengan 600.000 Y. Jadi 800.000 X ditambah 600.000 Y. Kemudian kita ganti variabel X dan Y-nya dengan titik-titik ini. Yang pertama titik 110,0 kita gantikan pada 800.000 kalikan X ini. Karena X-nya adalah 110. Sehingga kita dapatkan 800.000 dikalikan dengan 110. Maka kita dapatkan 888, nolnya 1, kemudian ditambah nolnya 5. Ya, berarti 8.800.000 110 dikalikan dengan 800 ribu 88 juta, 88 juta ya, maaf, ini 88 juta. Karena saat 11 dikalikan 8, 88, kemudian nolnya ada 6. Nolnya ada 6. Nah, nolnya ada 6. 8 juta 888 juta, bukan 8.800.000 tetapi 88 juta. Kemudian ditambah nolnya dikalikan dengan Y, hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, 0 dikalikan dengan 800.000 X, berarti hasilnya adalah 0. Sedangkan 200 dikalikan dengan 600, 2 dikalikan 6 adalah 12. Kemudian nolnya ada 1, 2, ditambah nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapatkan 120 juta. Nah, ini 120 juta. Ini 120 juta. Ini tabelnya kurang panjang. Kemudian sekarang yang 50,150. 50 dikalikan dengan 8. 5 kali 8 sama dengan 4. Nolnya 1, 40. Nolnya 1. Kemudian ditambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita dapatkan 40 juta. Ditambah dengan 150 kalikan dengan 6. 6 kalikan dengan 15 itu kita dapat 6 kalikan 15 ya sama dengan 90. Kemudian ini nolnya 1, yang sini nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita dapatkan 90 juta. Sehingga 40 juta ditambah dengan 90 juta kita dapatkan 130 juta. 130 juta. Yang di atas 88 juta. Oke, jadi kita dapatkan 88 juta, 120 juta, dan 130 juta. Jadi supaya nanti maksimal, yakni yang paling tinggi adalah 130 juta, maka banyaknya tiket pesawat yang bisnis itu sebanyak 50,
sedangkan yang ekonomi 100, 150. Jadi kita dapatkan sudah berapakah banyaknya tiket yang bisnis dan ekonomi. Yang bisnis 50 tiket, 50 buah tiket, sedangkan yang ekonomi 150 tiket, supaya nanti hasilnya menjadi maksimum, paling maksimum. Baik, demikian kita sudah membahas tentang menyelesaikan masalah program linear. Gimana langkah-langkahnya? Permasalahan verbal kita ubah dulu menjadi model matematika, kemudian kita menentukan daerah penyelesaiannya. Setelah itu kita tentukan nilainya dengan menggunakan uji titik pojok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.